Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Minggu dini hari 1.45 waktu Indonesia Barat, Inter akan ketemu dengan Salernitana. Ini saatnya Inter membuktikan bahwa mereka memang kuat dan segera mendapatkan 3 poin, sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, calon lawan kita ini juga Salernitana 6 pertandingan, 3 kekalahan, dan 3 seri. Mereka baru meraih 3 poin, sahabat Bob. Inter 6 pertandingan, meraih 15 poin, kalah 1 kali, dan baru kebobolan 3 gol. Dan juga pencetak gol terbanyak adalah dari Inter, 15 gol. Nah, ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk ke Salernitana, karena Paulo Sousa ini juga udah di ujung tanduk juga gitu loh. Karena mereka kemarin ketemu dengan Empoli yang belum mencetak gol, tapi Empoli bisa memenangkan pertandingan melawan Salernitana, sahabat Bob. Jadi bagaimanapun kalau kita melihat prediksi memang harusnya ya, kalau kita melihat kekuatan Inter ya, terus bagaimana rotasinya nanti yang dilakukan Inzaghi, harusnya Inter bisa mendapatkan 3 poin. Bagaimana prediksi sahabat Bob nanti pagi? Apakah Inter bisa memenangkan atau bagaimana? Karena di pertandingan terakhir kita ketemu dengan Salernitana ya, itu tanggal 4 bulan 7 2023, itu Inter istilahnya seri ya di kandang mereka. Jadi ini juga sebagai catatan. Tapi Inter harusnya menurut gua sih bisa keluar dari kekalahan kemarin menjadi kemenangan, sahabat Bob. Terus kalau kita lihat di pertandingan 5 pertandingan terakhir, Inter kalah dari Salernitana itu tahun 99, sahabat Bob. Jadi semoga nanti benar-benar Inter bisa menang dan bisa melanjutkan tren positifnya Inter terhadap Serie A gitu loh, sahabat Bob. Karena setelah ketemu dengan Salernitana tanggal 1 Oktober, tanggal 4 Oktober Inter akan menjamu Benfica. Nah, Benfica tadi pagi melawan Porto, mereka mengalahkan Porto 1-0. Itu juga jadi nanti akan menjadi lawan tangguh Inter di Liga Champions, tetapi sekarang saatnya Inter memikirkan untuk Serie A. Nah, ini juga kan kalau kita melihat bahwa mereka menggunakan skema 3-4-2-1 ya. Berarti hampir sama lah model-model kayak kemarin kalau Sassuolo 4-3-2-1 ya. Jadi skemanya sebenarnya hampir sama, cuman mereka mengandalkan si Dia ya. Dia ini yang kemarin musim lalu mencetak gol 14 gol apa 15 gol. Tapi di musim ini timnya benar-benar anjlok gitu loh. Nah, semoga nanti ketemu dengan Inter mereka juga tidak bisa bagus ya. Apalagi di sana mereka juga punya Fazio nih, pemain Portugal, pemain senior. Terus juga ada Pirola yang mantan pemain Inter, terus Mazzocchi ya, Maggiore ya. Jadi Castanos ya. Jadi ini perlu juga diwaspadai Inter. Nah, kemungkinan Inter nanti juga akan menurunkan Pavard ya. Ini yang kita tunggu-tunggu, dan bahkan tadi gua baca Pavard ini udah akan menjadi starter regulernya Inzaghi. Jadi kemungkinan ya kayak si Darmian hanya akan sering bermain di sayap kanan menggantikan Dumfries, atau ya kalau memang Pavard perlu istirahat baru Darmian yang akan bermain. Nah, terus juga Stefan de Vrij dan Acerbi, sahabat Bob. Terus Dumfries juga akan bermain, Barella, Hakan, dan Pratesi karena cedera kemungkinan akan digantikan oleh Klaassen, sahabat Bob. Kita lihat nanti ya. Jadi semoga benar-benar Inter bisa meraih 3 poin nanti pagi. Dan jangan lupa sahabat Bob, nanti kita akan live reaction lagi. Kita akan kawal terus Inter, sahabat Bob. Nah, ini sebenarnya kabar yang kurang mengembirakan sebenarnya dengan dengan cedera yang dialami ketegangan otot di paha kanan oleh Pratesi. Ini sebenarnya kurang bagus. Tetapi ini ternyata tidak berlangsung lama. Kemungkinan dia nanti di pertandingan melawan Bologna dia udah bisa, tetapi nanti ketemu dengan Benfica dia belum bisa bermain, sahabat Bob. Jadi
kita berharap Pratesi segera cepat sembuh karena dia juga sama, Arnautovic juga cedera. Jadi ya semoga pemain-pemain Inter tidak ada lagi yang bertambah cederanya karena ini akan menjadi ujian buat Inzaghi. Nah, kemungkinan formasinya Inter Milan melawan Salernitana. Nah, Klaassen yang akan menggantikan gelandang Arsenal, sahabat Bob. Jadi Mkhitaryan benar-benar akan diberikan istirahat. Jadi benar-benar Klaassen ya. Kemarin rencananya Klaassen akan menjadi di belakangnya Thuram 3511. Sekarang ternyata kemungkinan dia akan mengisi posnya Henrikh Mkhitaryan. Nah, kalau untuk striker nanti kemungkinan Thuram dengan Sanchez yang akan diturunkan. Ini benar-benar si Lautaro akan diistirahatkan. Semoga aja ini benar ya sahabat Bob, karena nanti kita baru 1 jam sebelum pertandingan baru tahu resminya bagaimana gitu loh. Nah, terus juga kalau kita berbicara sedikit yang gue bilang tadi ya, manajer Salernitana Paulo Sousa ya, dengan dia ada tekanan dari klub, dia juga pasti akan habis-habisan untuk mendapatkan poin dari Inter. Jadi ini juga harus perlu diwaspadai Inter gitu loh. Karena kalau dia menderita kekalahan lagi, dia pasti akan dipecat. Ya, ini pemecatan di Serie A ini juga akan ada kemungkinan di Roma juga akan memecatnya Mourinho. Tadi gua baca ya. Terus juga ya banyak nasib-nasib pelatih yang akan dipecat di Serie A ini. Ya itulah, mereka tidak sabar aja sahabat Bob. Nah itu. Terus juga sedikit gue update agent Lautaro Martinez ya, si Alejandro ya. Ini dia menyatakan bahwa banyak sekali klub-klub ya, terutama Liga Pro yang menggoda si Lautaro untuk pindah dengan bayaran yang sangat tinggi, dan bahkan dari klub-klub Eropa banyak juga ya, klub-klub besar yang menggoda dia. Tapi saya pikir pembauran adalah suatu kemungkinan untuk si Lautaro, kata dia. Saya membicarakannya dengan Inter dan Lautaro ikatan ikatan yang mereka miliki merupakan faktor penting. Kami berjanji dan akan bekerja demi kepentingan klub dan pemain. Saya percaya penting bagi setiap orang untuk memiliki hubungan yang langgeng. Jadi memang si Lautaro akan memperpanjang kontrak sampai 2028 dan kita lihat nanti seperti apa, gajinya bagaimana, ininya bagaimana. Tapi memang Lautaro semoga dia mencetak gol nanti, karena kalau gue lihat ya, gue baca fans Nerazzurri ini sekarang lucu tuh. Wah, ini bakal bapuk panjang nih si Lautaro, katanya gitu kan. Padahal ya ini pemain yang kita dukung sahabat Bob. Jadi ya kita pun harus memberikan hal yang positif lah. Gue yakin si Lautaro kalau memang nanti mungkin masuk dari bangku cadangan, dia bisa akan mencetak gol sahabat Bob. Nah, kemarin Mkhitaryan diincar Liga Pro. Si Antonello juga diincar oleh Liga Pro. Tetapi dia sudah menyatakan bahwa namun menurut Tuttosport, Antonello tidak tertarik untuk pindah ke Timur Tengah ya. Sumber tersebut menjelaskan pria Italia itu ingin mempertahankan perannya di Inter. Dia tidak punya niat untuk pindah ke tempat lain ya. Bagus ya. Karena Eropa adalah kasta tertinggi untuk sepak bola, ya ngapain main di yang bukan yang terbaik gitu loh sahabat. Bukan main, maksudnya jadi manajemen gitu loh. Nah, terus juga Inter juga sangat berharap bisa menyaksikan versi terbaik Alexis Sanchez saat menghadapi Salernitana. Jadi dia akan diduetkan dengan Thuram, dan kita coba melihat cocok nggak nih. Nah, ini makanya sambil mengistirahatkan si Lautaro. Nah, kalau Lautaro nanti masuk, siapa yang akan digantikan? Thuram atau Sanchez? Kita lihat. Semoga Sanchez mencetak gol dan dia gacor seperti di Marseille seperti musim lalu, sahabat Bob. Ini yang sedikit yang kemarin yang sempat gua mau bahas juga gitu loh. Ini kemarin kan bilang, wah Inzaghi udah kebaca nih pola 3-5-2-nya. Ganti inilah, ganti itulah, rotasi inilah, rotasi ini. Sementara kita lupa. Sahabat Bob pernah ingat gak yang istilahnya musim lalu seperti apa? Inter kalah 12 kali, tapi ingat. Nah, ini yang gua mau ini ya. Jadi gini, Inzaghi salah formasi. Dia tidak tahu cara melakukan turnover, kan begitu. Semua omong kosong antara bulan April dan Mei. Inzaghi memasukkan Inter ke lapangan 17 kali ya di kemarin ya, di tahun ini gitu loh. Nah,
Sebanyak 7 kelas, ia merotasi skuad sebaik mungkin, memenangkan 11 pertandingan, ya, 1 Piala Italia dan mencapai perempat final, semifinal Liga Champions dan bahkan final. Oleh karena itu jangan menganggap remeh KO yang terjadi beberapa hari yang lalu, ya. Tapi jangan memberikan penghargaan kepada pelaku yang profesional. Jadi kita aja lihat sahabat Bob. Jadi ini adalah tantangan buat Inzaghi dan kita melihat bagaimanapun apa yang dia lakukan musim lalu itu luar biasa. Dan gua melihat ya kalah sekali ini jangan menjadikan itu jadi bumerang buat kita. Ini menjadi acuan dan menjadi pemicu buat Inzaghi dan Inter untuk terus menang, sahabat Bob. Nah, ini sedikit yang dibilang Cassano. Saya berharap Inzaghi memetik pelajaran dan tidak mengulangi kesalahan tahun lalu ya. Dia bilang ya, Inzaghi harus memahami situasinya karena dia adalah pelatih. Ya, gue setuju sih apa yang dibilang sama Cassano ya, jangan mengulang yang masa lalu. Tapi benar juga si Frey ya bekas mantan kipernya Inter juga bilang ya biasa ini ya jangan dilihat hanya dari satu pertandingan gitu loh. Nah, semoga Inter nanti pagi bangkit jadi benar-benar fans Nerazzurri benar-benar puas gitu loh. Jadi tidak mengejudge ya. Nah, terus berita baik, dua pemain muda Inter, Alexander Stankovic dan Giacomo Stabile resmi perpanjangan kontrak dengan Inter untuk beberapa tahun. Ini belum tahu berapa tahunnya, tetapi mereka sudah resmi memperpanjang kontrak. Ini pemain muda bagus ya. Jadi kita tunggu aja aksi mereka. Semoga mereka bisa membantu Inter. Nah, ini sedikit gue juga mau update ya untuk hari ini selain dari dari pertandingan. Jurnalis Arab mengungkapkan Investcorp ya telah memilih Inter Milan. Mereka ingin memenangkan segalanya tapi tergantung Suning ya. Si Al-Ghamdi ini menegaskan bahwa Investcorp telah membuat keputusan untuk membeli Inter ya. Jadi memang komunitas kami sangat mengenal perusahaan ini yang saat ini mengelola 50 miliar euro ya. Mereka tahu ada masa depan cerah dan sejahtera di depannya. Ya, mereka tidak pernah gagal dalam proyek apapun yang mereka putuskan untuk dikerjakan. Mereka akan mengalokasikan 1,3 miliar untuk membeli Inter. Namun mereka harus membujuk Steven Zhang ya. Jadi memang Inter tinggal waktu 24 Mei 2024 untuk bayar utang. Nah, ini sekarang mereka lagi mencoba merayu Suning dan Zhang untuk melepaskan Inter ya. Mereka juga istilahnya dia bilang begini, Nerazzurri memiliki basis penggemar yang besar dan pemilik yang berhutang budi sehingga harus menjual Inter ya. Semua tergantung pada Steven Zhang. Negara-negara Arab banyak sekali fans-fans Inter yang mengikuti tim dengan penuh semangat. Target Investcorp adalah memenangkan segalanya di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, mereka akan selalu fokus merekrut juara-juara hebat untuk mencapai tujuan tersebut. Itu menurut si Al-Ghamdi ya. Kita tunggu sahabat Bob, apakah Inter akan dilepas oleh Suning atau Suning akan mencoba mempertahankan Inter kalau mereka bisa mendapatkan dana dari negara mereka di Cina, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga apapun yang terjadi buat Inter yang terbaik, ya. Apakah akan dijual atau pemilik baru, tapi manajemen sekarang sudah oke gitu loh. Jadi yang penting sekarang, sahabat Bob, Inter harus menang, ya. Bagaimanapun terus tren-tren positif harus terus. Kenapa? Karena setelah ketemu dengan Salernitana, Benfica, Bologna, Inter akan kembali, pemain-pemainnya akan dipanggil timnasnya mereka masing-masing. Baru tanggal 21 Oktober akan bertanding lagi di Serie A, sahabat Bob. Jadi kita tunggu, sahabat Bob. Semoga nanti pagi ya Inter mendapatkan hasil yang terbaik, menang. Karena itu yang kita inginkan. Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci parliamo. Yes!